Ya, benarkah ada keterlibatan aparat hukum dan gurita bisnis narkotika dan apa tindakan aparat hukum dalam kasus ini? Ya, dan kita akan berbincang dengan dua narasumber kami, yaitu Koordinator Kontras Pak Haris Azhar dan Humas Badan Narkotika Nasional Kombes Pol Slamet Pribadi. Selamat petang Pak Slamet. Iya, selamat petang. Mas Haris, selamat petang Mas. Ya. Petang Mas Haris. Mas Haris, bisa dengar Mas ya? Iya. Ya. Mas Haris, selamat sore. Selamat kabar? sore, selamat sore Pak Slamet. Mas Ya, Haris, Pak Haris. ini yang jadi pertanyaan kita semua. Jadi ini sudah konfirmasi bahwa betul apa yang telah Anda tulis dan ini menjadi viral, bahwa ada pengakuan dari Freddy Budiman terpidana mati yang menyatakan ada keterlibatan aparat, bahkan ada aliran dana 450 miliar ke BNN dan puluhan miliar ke institusi hukum lain. Ini apa? Kenapa baru diungkap sekarang? Setelah Freddy Budiman dieksekusi mati, Mas Haris. Begini, saya ketemu, tadi sekaligus saya meralat ya, ketemu Freddy Budiman bukan 2004 tapi 2014, gitu. Nah, ini sudah 2 tahun yang lalu. Ketika saya ketemu, itu ketika masa kampanye politik lagi seru-serunya. Jadi kalau saya mau lapor ke pemerintahannya SBY, saya lihat banyak menterinya yang udah beres-beres ruangan. Ya kan? Nah, waktu itu otomatis saya tunggu juga pemerintahan yang baru. Bersamaan dengan saya menunggu, ya saya di kantor juga bersama teman-teman Kontras coba cari beberapa, coba follow up beberapa dokumen yang sempat disebutkan oleh Freddy Budiman. Misalnya di bagian akhir tulisan saya itu kalau Anda baca, itu saya sebutkan bahwa kami dari Kontras coba mencari, saya bertanya sama Freddy, ini informasi Anda semua, lengkapnya itu ada di mana saya bisa dapat, gitu. Karena waktu itu pertemuan kan tidak bisa lama-lama. Lalu dia menyebutkan, cari aja pledoi saya. Di pledoi saya sudah saya sebutkan semuanya di situ. Nah, jadi saya dulu cari, teman-teman Kontras cari dulu. Nah, waktu kita coba ke websitenya Mahkamah Agung, website yang menjadi payung dari semua keputusan-keputusan di pengadilan-pengadilan tertentu di Indonesia, itu hanya ada keputusan di tingkat pertama terhadap Freddy Budiman. Tapi dokumen pledoinya tidak ada. Menariknya, di internet yang begitu hebat, bombastis, menyediakan informasi, ternyata tidak ada informasi terkait dengan persidangan Freddy Budiman, terkait dengan apa pledoi-pledoi yang disampaikan. Biasanya kan kalau di pengadilan, pledoi itu juga persidangan-persidangan yang besar diliput oleh media, lalu naik di media online atau media cetak. Teman-teman Kontras coba tracking itu, tidak ketemu. Ini mengejutkan sekali. Jadi patut diduga di situ ketika kasusnya Freddy Budiman berjalan, itu memang cukup tertutup, meskipun sifat pengadilan itu adalah terbuka untuk umum. Nah, jadi susah mencari informasi itu. Kami juga hanya dapat 2 link berita yang menyebutkan siapa pengacara dari Freddy Budiman pada waktu itu. Ya. Dan ketika kami telusuri, itu tidak bisa dikontak itu pengacara, gitu. Ya. Ada pertanyaan, kenapa Anda tidak merilis pada saat Freddy Budiman belum dieksekusi mati? Jadi bisa memperkuat apa yang telah Anda terangkan saat ini. Dan Sudah. Ya. Saya begini, saya selama 2 tahun ini, terutama setahun terakhir, saya mengamati kepada siapa. Kasus-kasus yang seperti ini kan di kantor Kontras banyak. Ya, kita kan harus ngecek satu persatu dengan siapa layaknya berbicara. Nah, kita juga ngelihat ketegangan polisi dengan masyarakat, dengan kami di yang terkait pelanggaran HAM soal polisi, ada berapa puluh, berapa ratus, mana yang mau diselesaikan kan nggak bisa satu persatu. Nah, ketika saya mau follow up, sebetulnya awal minggu ini saya sudah bicara sama Pak Johan Budi
janji saya dengan Pak Johan Budi, saya tidak ngomong ke media. Dengan harapan Pak Johan Budi itu bicara ke Presiden. Jadi masih ada waktu untuk merumuskan. Pak Johan Budi ketika saya cerita, dia shock berat dengan kasus ini, dengar cerita ini. Mas Haris? Saya bilang, tolong, saya anti hukuman mati, gitu ya. Tapi kalau pemerintah ini mau eksekusi, silakan. Tapi maksud saya, ini bukan soal hukuman mati atau tidak hukuman mati, tetapi bagaimana mengungkap kejahatan di balik Freddy Budiman itu. Tapi sampai kemarin tidak ada follow up, makanya saya baru ungkapkan kemarin ke publik, ke media, gitu. Jadi bukan karena saya mendadak ingat dan mendadak dibuka, tidak. Dan saya ungkapkan itu beberapa jam sebelum Freddy Budiman dieksekusi. Mas Haris, kalau tadi Anda katakan sempat bertemu tahun 2014, walaupun pertemuan tidak begitu lama begitu ya dengan Freddy Budiman. Adakah memang dari Kontras sendiri sudah mencari informasi, mencari apapun link yang memang disebutkan, serta mencoba kontak dengan pengacara Freddy yang sulit ditemui? Dari Kontras sendiri sudahkah memiliki informasi yang sangat banyak atau penting dari semua yang dibicarakan terhadap Freddy? Atau ada nama begitu, nama aparatnya seperti tadi juga yang diminta oleh Kapolri, Mas Haris? Atau semacam bukti begitu dari Freddy, Mas Haris? Apa? Mas Haris? Iya, nama saya tanya juga sama Freddy, dan nama-nama itu ada, ya, bisa kedengeran nggak? Iya, silakan Mas. Halo. Iya, silakan Mas. Halo. Iya. Iya, saya minta juga nama-nama tersebut yang disebutkan. Nah, dia bilang coba cari di dokumen-dokumen hukum saya. Dia bilang dia menyebutkan di situ semua. Tetapi saya mau bilang juga, ini tidak hanya dari Freddy Budiman. Kita juga bisa lihat di hasil penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum ketika membawa Freddy Budiman ke pengadilan. Itu dengan siapa dan bagaimananya itu kelihatan sebetulnya. Misalnya ada supir truk yang dihukum juga. Ada prajurit TNI juga yang dihukum, tapi prajuritnya bukan jenderal yang dimaksud. Nah, artinya di situ jelas gambarannya bahwa Freddy Budiman kerja bukan sendirian gitu. Ada pembagian peran dan lain-lain. Jadi menurut saya waktu saya nggak banyak kemarin ketemu dengan Freddy Budiman. Dia bicara sekitar 2 jam. Ada saksi-saksinya, ada John K. ikut duduk di situ, diawasi oleh Pak Sitinjak dari kepala LP-nya, ada 2 rohaniawan dan juga beberapa, ya kira-kira nama-namanya itu. Jadi saya bukan mendengarkan sendirian. Nah, ini ada beberapa orang yang ikut mendengarkan di sana. Jadi kalau misalnya, jadi waktunya terbatas. Jadi ada saksi-saksi ketika dia bicara, waktunya terbatas. Tapi menurut saya ada banyak fakta yang bisa ditelusuri, bisa dikembangkan. Meskipun Freddy Budiman ya sudah meninggal, tapi sebetulnya saya sangat menyayangkan kenapa harus memaksakan eksekusi ketika seharusnya aparat hukum tahu dengan siapa dan kemana dia berjaring untuk mengamankan bisnis narkobanya. Mas Haris, ini yang menarik bagaimana Anda sudah bertemu dengan juru bicara Presiden ya, Johan Budi, untuk kemudian berharap disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Karena tadi Anda katakan Johan Budi begitu shock dengan kasus ini. Nah, apakah ini artinya tidak tersampaikan? Apakah Anda sudah berkomunikasi setelah itu? Ya, sebaiknya Anda tanya Pak Johan Budi lah, jangan tanya saya. Mas Johan Haris, Budi kan juru bicara Presiden, saya bukan juru bicara Johan Budi. Nanti juru bicaraan lagi. Mas, tadi kalau sempat Mas katakan ada 450 miliar yang diberikan kepada BNN aliran dana itu. Apakah memang ketika berbicara itu Freddy sempat memberikan semacam barang bukti atau semacam informasi yang bisa dikejar oleh Kontras sendiri, Mas, dari aliran dana dan pembagian peran? Kalau Anda katakan tadi bahwa Freddy tidak bekerja sendiri, banyak yang membantu. Anda mesti paham, saya ngobrol itu di dalam LP, di ruang apa namanya, saya nggak tahu itu, tapi udah masuk screening. Saya tidak bawa HP, tidak bawa kamera. Ada banyak wartawan tanya ada fotonya, nggak ada. Orang nggak bawa kamera. Ada yang rekam nggak ya? Nggak ada. Apakah Freddy Budiman bawa dokumen? Ya enggak, karena sama Pak Sitinjak diawasi 24 jam dia.
Pas ditinjak tuh bagus tuh, dikasih kamera 2 ngawasin si Freddy Budiman. Jadi nggak ada bukti, ya dia berdasarkan memorinya dia. Dan menurut saya dia, jadi begini, pertemuan itu teman yang undang saya ke Nusa Kambangan itu undangnya kira-kira 2-3 minggu sebelumnya. Dan dia bilang salah satunya Freddy Budiman mungkin mau bicara, mau ngobrol, mau cerita, gitu. Jadi Anda harus paham suasananya, situasinya. Jadi ini bukan orang lagi datang bawa berkas ke kantor polisi, ini tolong nih bukti-buktinya silakan ditindaklanjuti, bukan seperti itu. Dan saya menguji juga kenapa dia mau cerita. Ternyata dia sendiri bilang bahwa dia nggak ada masalah dia dihukum mati. Dia tahu resiko kejahatan yang dia lakukan, ya kan? Tetapi dia merasa bahwa ini tidak adil, kejahatan yang begini besar melibatkan banyak orang. Kenapa hanya dia dan kelas supir yang dihukum? Baik. Ini yang akan jadi pertanyaan, Pak Slamet. Tanya Pak Slamet bahwa